Halo Indra. Hai, halo Henry, apa kabar? Kabar baik. Indra, apa kabar? Baik. Sebelumnya gue kasih tahu dulu nih Indra ke penonton nih. Ah, Indra ini hmm, pengusaha catering di Kansas City, Amerika. Lagi sibuk apa, Indra? ya sekarang ya sibuk biasalah hari-hari masak, cari-cari ide, bikin menu, pengen makan apa gitu. Mhm. Karena karena kita catering ini kirim untuk teman-teman aja. Hmm. Jadi teman-teman dia mau makan apa, kita masakin atau Mhm. pas kita mau makan apa, kita tawarin mereka gitu. All authentic Indonesian food, authentic. Ah. Jadi kalau yang lagi inget, pengen makan siomay, ya kita bikin siomay. Mhm. Ada yang mau bikin pengen makan nasi uduk, kita bikin nasi uduk minggu ini. Terus Ah. minggu depan ada temen juga mau pesen nasi bakar dong bikin, ya kita bikin nasi bakar. Ya Hmm. sesuai permintaan teman-teman aja. Nah, sebelumnya tadi gue pernah dengar juga katanya kalau punya restoran, sekarang catering. Kenapa beralih? Ya, ya itu kalau sekarang kan kalau ke restoran kita waktu kan terikat. Benar. Cost Dan juga di sini tinggi. kalau cost tinggi, labor tinggi. Oke. Dan makanan Indonesia tuh masih belum terlalu famous ya. Jadi kalau kita buka restoran dengan menu Indonesia, Ya. pasarnya marketnya masih kurang. Hmm. Mhm. Apalagi di Kansas ini warga Indonesia mungkin ya sekitar 50 keluarga ya. Nggak banyak. Jadi nggak banyak di Kansas, nggak banyak karena banyak kan student di sini. Dulunya Ah, student terus lanjut kerja di sini atau merit dengan orang sini. Nggak ada pendatang yang mau pindah ke Kansas tuh nggak ada karena di Kansas ini nggak ada apa-apa. Cuman di tengah-tengah benua aja gitu loh. tapi masih banyak gedung-gedung tinggi di situ. Oh, kalau gedung nggak masalah, tapi yang Aha. pendatang. Jadi pendatang dari Indonesia, dari Asia, dari mana-mana itu sedikit ke Kansas. Kita di kota ya, di city. Cuman city-nya ini memang untuk residen. Jadi Sih. nggak ada gedung tinggi tuh nggak ada lah di sini. Gedung tinggi paling cuman lima tingkat. Itu pun Ah, hotel gitu. ah. Selain hotel nggak ada yang bertingkat-bertingkat di sini. Mall-mall gitu nggak ada. Mall 2 lantai maksimum. Iya. Ngomong-ngomong lagi musim apa di sana sekarang? Kalau musim di sini itu sekarang lagi winter ya, lagi Ah, snow, lagi dingin. pantesan ya pakai jaket. Iya, kita di rumah juga pakai jaket kadang-kadang Oke. karena kaca tembus dinginnya. Hmm. Dan di usaha catering udah berapa lama, Andra? Kalau catering di sini kita mulai online itu 2 tahun ya, dari sekitar 2 tahun. Hmm. Yang serius ya. Sebelumnya ya Aha. kalau bikin cuman masak apa kita posting. Terus Hmm. teman lihat mau dong gitu loh. Yang Hmm. pertamanya gitu-gitu aja main-main gitu loh. Hmm. Dengan label Kankan. Nggak label kan itu. Iya dengan nama kan belum ada label dulu. Oke. Jadi kan itu iseng-iseng sih sebetulnya. Aha. Karena pertama pikirnya Kansas kan, makan di Kansas. Ya, kan Oh, kayaknya sih, jadi gampang nih. singkatan. Iya, makanan Kansas kan ya. Ya gitu aja, iseng-iseng aja gitu loh. Aha. Nah, gue lihat juga menunya lu ada ketoprak, ada siomay, ada rendang. Aduh, seru banget. Itu bahan-bahan gimana? Ya kalau untuk bahan-bahan di sini semua bisa dapet ya. Aha. Kayak sayuran kita bisa dapet. Cuman Aha. kadang-kadang langka, seperti kangkung itu langka. Sekali-sekali Ah, kita dapat. gue mesti Cuman ekspor kangkung itu ke lu nih jadi ya. sampai pernah pernah nanam hanya untuk makan sendiri. Jadi Ah, kita tanam kangkung untuk makan sendiri. Belakangan ah, ada suppliernya, cuman ya berebut karena dia cuma satu supplier. Kalau ah. kayak kacang gampang, ikan gampang ya. Cuman ikan segar nggak ada di sini.
Jadi Oh, ikannya itu semua frozen. oh Karena kita sih. jauh dari laut di sini di tengah benua. Dan harga kos bahannya lebih mahal daripada yang di LA atau yang di Philadelphia yang pinggir-pinggir pantai itu semua lebih murah. Di Kansas ini lebih mahal semua karena kita harus belinya semua dari supermarket. Dan lu bahan-bahannya dari Indonesia apa aja? Kalau yang bahan-bahan Indonesia seperti kita bikin teri kacang Medan. Nah, kacang Medan itu terinya teri Medan. Langsung dari Medan? Asli, langsung dari Belawan. Oh, Langsung bukan dari dari Jakarta Belawan. ordernya? Oh iya, enggak. Beli dari Belawan, dia kirim ke Jakarta, Jakarta kirim ke Ah, Kansas. oke. Aha, aha, aha. Terus kayak kemarin ikan roa juga kita bikin sambal ikan roa kan. Ikan roanya dari Indo, roa asap. Ya, ya, ya. Terus eh, hampir kalau yang otentiknya itu kita ambil dari Indo. Asam kandis itu dari Indo, di sini nggak ada. Kalau kayak tamarin ya, asam Jawa itu ada, gula Hmm, Jawa banyak. Tapi yang hmm. antik itu mesti order sendiri dari Indo. Nah, untuk retail price, harga jual gimana? Harga jual porsi ya, kita per porsi. Jadi kayak kita jual siomay ya, contohnya siomay itu kalau di Indo mungkin satu piring 8 itu paling 10-15 ribu kali ya. Aha, Nah di sini 8 biji itu udah $10. 150.000. Iya, karena kita pakai jeruk limau. Nah ini lagi harta karun nih jeruk limau nih. Jadi Ah, kalau nggak ada jeruk limau itu bukan otentik Indonesia. iya wanginya ya. Iya wanginya. Jeruk Hmm. limau itu di sini $0,5 satu biji. Satu biji, satu bulat. Satu biji bulat $0,5. Oh, 1.500 ya berarti Jadi ya. iya satu biji itu. Jadi kalau itu kita jual $10 itu udah packaging ya, packagingnya khusus. Jadi dia tahan sampai 6 hari untuk shipment. Hmm. Karena Mhm. itu kan ikan ya, ikan itu kan harus dingin. Nah kalau Ah. summer itu kan panas, kita harus bikin packaging yang tahan minim-minim 6 hari untuk shipment. Supaya Hmm. makanannya nggak rusak. Jadi sebetulnya cost-nya itu mahalnya di situ ya. Di Lebih packaging ya. tinggi di situ. Packaging, terus kita shipment itu harus pakai boxnya tuh harus pakai insulated bag. Nah itu insulated bag-nya aja udah mau $2 satu. Hmm. Jadi cost-nya itu untuk supaya makanan itu tahan. Packaging shipment itu yang bikin mereka cost-nya tinggi gitu loh. Dan orderan kebanyakan dari mana? Kansas aja atau gimana? Oh seluruh state, justru Kansas ya nggak, hampir Kansas itu cuma beberapa teman aja. Oke. Yang Aha. orderan banyak tuh dari Colorado, dari Michigan, dari pokoknya jauh-jauh deh, yang nggak ada restoran Indonesianya biasanya. Jadi Hmm. state-state yang kayak Washington itu yang di ujung kiri situ, sampai ke Hawaii juga kita kirim. Ah. Kita pakai mesin vakum. Jadi Oke. mesin vakumnya juga biasa kalau mungkin banyak yang pakai mesin vakum hanya pakai food saver ya. Jadi yang seperti yang disedot Hmm. terus dia ngepres gitu loh. Ya. Kalau kita pakai yang chamber. Jadi yang supaya makanan itu lebih tahan lama. Kalau Hmm. chamber itu kan dia ada wadah. Aha. Jadi Aha. sop apa semua itu dia bisa vakum. Kalau yang Ah. sistem sedot kan disedot itu air naik. Kalau Ya. ini enggak. Ah. Jadi mesinnya itu kita bisa lagi keadaan hangat. Kalau hangat kita vakum kan lebih bakteri belum sempat hidup, begitu hangat vakum langsung masuk freezer gede. Jadi Hmm. makanan itu lebih steril. Itu yang bikin Mhm. lebih tahan lama. Dan yang fast moving atau slow moving yang mana? Makanan kita yang favorit itu siomay. Oh ya. Ya, itu makanan hari-hari. Terus ketupat sayur itu juga laku sekali.
peminatnya banyak gitu, hampir semua etnis Indonesia itu, mau yang Jawa, mau yang Sunda, mau yang Chinese, apa semua makan gitu kan. Aha, aha, aha. Terus nasi uduk juga rame, Hmm. nasi Padang juga rame, nasi kapau kalau kita bikin nasi kapau, wah itu rame itu, hampir 1 minggu itu bisa 30-40 orang yang belanja. Apa mereka tidak takut dengan kolesterol? Kolesterol ya ganti-gantian lah mereka. Mereka nggak takut sih kolesterol, malah nyari otak ada nggak gitu. Cuman di sini kan nggak ada yang jual otak, Ya, bahan otaknya itu nggak ada. otak usus nggak dimakan di sana ya? Usus kalau yang pork ada, kalau yang sapi nggak ada, sapi nggak ada. Terus kayak paru, wah Aha. paru itu barang langka itu ini juga big hit itu. Cuman kita nggak bisa beli paru sembarangan. Paru itu di sini dog food, Oh gitu. makanan anjing. Jadi paru itu import, itu paru kita import dari Indo. Ah, kering. Jadi ada yang kering itu kita import. Jadi kita bikin di sini ada bikin sambelnya gitu loh. Aha. Jadi baladonya dari sini. Nah terus yang big hit lagi mie. Mie itu rame sekali. Karena mie kita mie Indo. Taste-nya tuh Indo. Kalau biasa mereka beli mie di grocery atau di restoran-restoran udah beda. Kalau mie Indo itu kita di sana tukang mie itu nggak ada yang bikin bakmi untuk waktu seminggu, nggak ada. 1 hari habis punya. Jadi tanpa pengawet. Jadi kita homemade di sini, terpaksa bikin yang tanpa pengawet supaya nggak ada bau seperti yang mie yang di sini. Tapi kalau tanpa pengawet, sementara untuk shipment tadi kan butuh waktu. How? Nggak masalah, karena kan kita packagingnya yang bagus. Packagingnya itu yang bersih. Kalau di Indo mungkin masalahnya nggak bisa tahan lama karena hanya satu suhu, kedua udaranya nggak bersih. Gitu, waktu pendinginannya atau waktu masaknya itu nggak bersih. Nah itu yang bikin dia cepat basi. Kalau kita kan habis masak, rebus, langsung masuk plastik, langsung vakum. Dan udaranya itu nggak terkontaminasi ya. Jadi masih bersih sekali. Dan ya itu laku. Suhu tadi ngaruh banget ya sebenarnya. Suhu kalau kayak sekarang untuk pengiriman sih aman, dijamin Iyalah. aman. Iya, karena winter. Dia kan lagi winter dan kita kirim pakai ground. Nah, kalau ground itu kan truknya jalan itu udah kayak di dalam freezer. Barang itu sampai dalam keadaan dingin malah. Dingin sekali. Jadi mereka tinggal panasin aja, tinggal masuk oven atau masuk microwave. Gitu. Kalau kayak ayam goreng itu mereka di oven sebentar, atau kalau yang suka garing ya. Kalau yang cuman mau dipanasin ya microwave. Sistem order ke lu gimana sih? Mereka ordernya via DM? DM aja. Oke, dan kita masak apa ya, kita foto aja masakannya. Terus mau dong gitu loh. Di orang langsung inbox. Langsung di wall itu mau pesan ini, pesan apa gitu. Ya udah itu yang kita kirim. Berapa hari kemudian pengiriman? Kita pengiriman biasanya saya kumpulin. Jadi masak itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi order itu di close hari Minggu. Di Senin kita kirim. Senin sama Selasa itu kita kirim. Jadi mereka karena di sini shipment itu untuk hari Sabtu, Minggu mereka nggak jalan. Jadi kita harus kirim mereka harus terima hari Kamis atau hari Jumat. Jadi terpaksa kita kirim ya Senin atau Selasa. Gitu. Kalau belum jadi ya mundurnya 1 minggu. Oh, itu sistemnya memang weekly gitu ya? Weekly kita ganti-ganti menu tetapnya ada. Kayak siomay itu bikin selalu ada. Terus rendang selalu ada. Tapi kalau yang kayak ketoprak
Nah, itu sekali-sekali karena kita nggak bisa simpan sayurnya lama. Toge itu begitu udah dimasukin plastik, paling tahan 1 minggu. Kalau Hmm. betul bungkusnya, kalau nggak betul 3 hari udah berair. Hmm. Ketimun juga kan nggak bisa tahan lama. Dan itu nggak boleh di frozen kalau sayur. Oh gitu, Justru iya. Pas sayur keluarnya nanti ya lembek ya. basah semua, lemes gitu loh, udah nggak bener. Timun Nah, juga jadi keluar dari kita frozen, keriput dia. iya udah bekas beku kan, udah jadi Mhm. hitam-hitam nanti. Nah, Mhm. jadi untuk itu ya begitu. Ada yang harus kita frozen, ada yang tidak harus di frozen gitu loh. Hmm. Nah, kebanyakan sih kita sekarang menghindari frozen. Karena kalau udah frozen itu rasanya beda. Pasti, pasti. Iya, jadi kayak bakso goreng atau Beef. apa gitu yang goreng-gorengan. Iya, kalau rendang di frozen nggak masalah, tapi yang goreng-gorengan itu yang masalah. Ah. Jadi begitu matang, kita bungkus, harus dalam waktu satu hari itu kita harus kirim. Jadi Ah. lagi fresh, Ya. kita kirim dengan suhu yang dingin. Jadi pakai di dalam boxnya itu nanti kita taruh Ice cube. cooler, ice pack. Iya, ice pack. Ah. 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 Ice Ah. Ah. pack. Nah, Mhm. makanya cost-nya itu kan tingginya di situ. Kadang-kadang kalau winter kita masukin dry ice. Oke. Nah, supaya dia bertahan dingin. Nah, itu Hmm. untuk dry ice-nya sendiri itu di sini nggak murah. Dry ice itu mahal. Hmm. Udah gitu berat, jadi begitu dikirim nambahin timbangan, nambahin cost di situ. Makanya cost-nya itu banyak kan di packaging sih. Iya. Makanan itu mahal. Cuman ya Packaging langka dan mau nggak mau. shipment. Shipment main lagi, shipment mereka bayar lagi sendiri. Oh, itu Shipment retail price exclude. belum termasuk Oh, shipment. oke. Oh, gitu. Shipment itu bisa sampai $20. Kalau 6 macam aja 7 macam $20 ya. Jadi ada extra cost $3 lagi dari harga itu. Nah, rendang jual berapa? Rendang 8 ons itu $15. 8 ons itu seperempat Seperempat kilo. kilo. Iya. Seperempat kilo, Itu 450.000. enggak, $15 itu berapa ya? Kita 200 200 200-an ribuan. 200-an, Dengan 200 seperempat ribuan. kilo daging. Iya, itu kan orang bisa makan bertiga ya. Kecuali kayak Henry mungkin sendirian habis. Doyan soalnya. Doyan. Tapi jangan salah, kalau di sini bule, Ya. dia makan rendang itu digado kayak makan steak. Ah, gitu. Wah ini enak katanya, spicy, tasty. Jadi dia makan rendang itu digado. Jadi kalau yang belinya itu suaminya bule itu pasti belinya lebih dari 1 porsi. Nah, customer lu pembelinya kebanyakan Indonesia pastinya ya? 99% Indonesia. Ya mungkin 1%, 0,8% Malaysia, 2% ya ada yang kawin sama orang Indonesia, pasti ada relatif dengan Indonesia. Atau ya Malaysia sekalian. Malaysia itu masih cari makanan kita. Jadi sistem menunya itu udah ada schedule atau dadakan? Atau Setiap ngacak? Selasa saya keluarin menu. Menu tetapnya sama ya, tetap ya itu ya. Siomay, Sekitar rendang. 15 item yang menu tetap. Siomay, rendang, bakso goreng, otak-otak. Karena kita semua yang otentik ya. Jadi kayak otak-otak itu yang seperti di Muara Karang gitu loh. Ya. Siomay seperti yang di Mangga 2 gitu. Terus bakmi itu ada bakmi yang Gang Kelinci, Gajah Mada kayak mungkin? bakmi GM. Oke. Ya bakmi Gajah Mada kita bikin, bakmi Gang Kelinci juga itu yang sedang lebih lebar dari Gajah Mada kan. Terus toppingnya juga kita usahakan samakan. Terus ada yang tebal sekali, mie alok. Nah, mie alok ini juga mie karet. Kalau di Krekot itu mie karet, atau di Pluit Muara Karang itu ada namanya mie abadi, itu juga mie karet jenisnya. Jadi mie besar, kaku. Nah, itu ayamnya ayam rebus.
Nah, Hahaha. jadi terus ada ayam bakar. Nah, ayam bakar kita juga nggak pakai ayam boiler. Di sini nggak ada ayam negeri, tapi Aha. kita cari ayam yang menyerupai ayam negeri. Nah, Ayam itu apa tuh? bedanya makanan kita. Ada di sini namanya, ada dia dari Kanada ya. Aha. Kanada. Ukurannya Memang seperti lebih ayam mahal negeri. sedikit. Ukurannya lebih kurang, dia nggak ada yang besar seperti ayam negeri, nggak ada. Oh. Sedang, paling besar sedang seperti ayam kampung kita, yang paling besar Aha. gitu. Aha. Aha. Ayam pejantan lah gitu, ayam Aha. pejantan. Nah, Hmm. terus ayam bakar, terus ada dendeng balado, rendang gitu yang padangnya ya. Ada Terus dendeng teri basah kacang juga gue lihat Medan ya. itu. Ya, baladonya balado basah. Kalau Ah. balado keringnya itu sekali-sekali, dendeng batokok itu sekali-sekali. Hmm. Karena nggak terlalu famous ya, hanya orang-orang Sumatera mungkin yang tahu itu. Apa itu batokok? Aha. Ya Aha. baguslah. Bikinnya juga lebih susah, mesti Nah, benar. ditumbuk-tumbuk kan, Aha. Ribet lah. ditokok-tokok. Ribet. Kalau yang Mhm. basah itu lebih cepat. Mhm. Terus tenggiri balado itu juga hit. Aha. Ikan itu hampir semuanya makan ya. Mhm. Dan mereka maunya pedas, biasalah. Hmm. Indonesia kan sukanya pedas. Pakai rawit. Terus sambal pakai rawit. Kalau rawit banyak, rawit di sini jauh lebih bagus daripada rawit Indo, karena Oh di sini ya. dari Thailand. Iya, dari Hmm. Thailand kita punya rawit. Mhm. Bawang putih juga bagus-bagus di sini. Hmm. Jadi itu aja sekitar 15 macam. Nah, terus yang ganti-ganti, yang mingguannya, nah itu Atau repeat order biasanya mungkin. anak-anak repeat order, permintaan dari Oke. mereka biasanya itu soto. Sotonya kan tuh terkenal. Hmm. Suka, banyak yang suka sekali gitu. Soto santan Soto bening. Betawinya, Oh, Betawi. soto Betawi itu yang santan. Ya. Terus soto Medan santan. Mhm. Terus soto Madura itu nggak pakai santan, tapi kita pakai koyak. Kayak sop iga, soto iga, dia juga ada kan. Iga sapi ya. Soto iga Mang Sardi, iya iga sapi. Oh. Terus soto Makassar, sop Hmm. konro, gitu. Ah. Terus Kambing. iga bakar, iga penyet gitu juga bikin. Kambing Kambing bikin. sekali-sekali, Oh. karena di sini kambing bikin, sop kambing bikin. Sop kambing dudung, cuman kalahnya kita Oh, di sini Dudung Roxy ya. cuman daging sama babat. Iya, kuah susu kan. Aha. Cuman masalahnya nggak komplit. Kita cuman Ah. punya daging dan babat. Kita nggak Hmm. dapet kuping, lidah gitu nggak ada. Jadi kalau Ah. ada mau lidah, paksa kita pakai lidah sapi Oh. gitu. Jadi Mhm. di-combine. Nah, terus Mhm. sate Padang itu juga bihit tuh sate Padang. Hmm. Sate Gimana Padang, nyesuaiin tesnya Indonesia dengan sana, apa dibikin persis sama atau mungkin sekian persen different? kalau saya dari dulu hobi makan keliling. Lagi di Indo tuh udah keliling. Dan mungkin ini juga kelebihan ya. Ya. Kelebihannya kalau saya masuk makanan gitu ya. Di Mhm. lidah itu saya bisa tahu. Ini dagingnya paha atau dada atau sayap. Itu kalau untuk ayam. Ya. Kalau daging sapi itu, oh ini khas dalam. Oh ini stengkel gitu. Jadi memang lidah itu berasa sekali. Ya. Nah terus makan sate Padang, bisa keinget rasanya apa. Ah. Jadi kalau saya cari resep itu, saya cuma cari resep, campurannya apa, saya campur sampai rasanya sama. Oke. Kayak siomay juga gitu kan. Mhm. Siomay itu saya bikin, apa ini? Rasanya udah inget gitu. Tinggal lihat, oh dia pakai bawang merah. Ya udah, kita bikin. Bikin sampai ketemu, makanya rasanya bisa sama. Ya mungkin kelebihan lah itu. Kelebihannya bisa nginget rasa. Karena saya kalau makan itu, makan ada seledri aja saya nggak bisa makan. Oh, nggak Karena doyan seledri ya? dulu nggak doyan, sekarang jadi doyan. Tapi begitu kita masak ya, ini ada yang kurang, apa kita cari. Sekarang kan gampang tuh, tinggal Aha. lihat resep.
Oh dia pakai seledri. Oh seledrinya nggak kelihatan, cuman ambil baunya aja. Nah itu akhirnya kita tahu itu dia pakai seledri gitu. Karena kalau rasanya nggak match, tahu. Nah itu kelebihannya cuma di lidah aja kali. Kayak makan sate, sate Madura sama sate Bogor itu kan sama, serupa tak sama tuh. Rasanya mirip-mirip, tapi kan tahu yang satu pakai jahe, yang satu nggak pakai jahe bumbu kacangnya gitu. Ya, nah untuk sayur-sayuran yang Indonesia dengan di sana ada perbedaan rasa nggak sih mentahnya? Kemangi beda. Kemangi beda. Pokoknya wangi-wangi itu beda. Kalau pete sama. Pete sama. Pete jengkol. Kalau jengkol Indonesia tuh lebih kenyal ya. Tapi di sini jengkol juga banyak. Cuman jengkol sini muda-muda, nggak kayak jengkol Indo. Dan baunya nggak separah di Indo ya? Nggak separah di Indo. Saya pertama makan jengkol itu di sini. Ini nggak bau, saya bilang. Ini nggak bau. Begitu saya bikin jengkol nggak bau. Di Bangkok juga ada jengkol dan nggak bau. Iya itu, jengkol sini dari Bangkok, dari Thailand. Dari Thailand ya? Jadi saya makan jengkol tuh di Amerika. Begitu udah makan jengkol, oh ini enak ini, kok dari dulu nggak makan di Indo. Karena di Indo itu kan kalau jengkol udah negative thinking. Wah bau jengkol loh gitu loh. Sedangkan akhirannya kita nggak pernah makan, apalagi anak Jakarta ya. Anak Jakarta tuh nggak ada yang makan, hampir makan jengkol itu kayaknya, wah low class lah gitu loh. Makanan tukang becak dulu kalau zamannya kita dulu. Tapi kalau di Sumatera, di Medan itu jengkol itu wah semua makan jengkol. Jadi karena istri saya dari Medan, jengkol enak katanya. Yang bener. Saya bilang bau, nggak bau. Coba deh. Dia biasa, saya nggak biasa kan. Saya masak, iya nggak bau gitu loh. Akhirnya saya tawarin teman-teman pertama. Feedbacknya dikomplain. Jengkol lu kok nggak bau katanya. Ya emang Thailand nggak bau loh, aneh loh. Jengkolnya gue pernah makan di situ dan nggak bau. Ya saya bilang, mestinya bau ya. Iya kalau jengkol Indo itu bau katanya. Wah, tapi untuk rasa sih mirip lah ya, untuk rasa ya. Cuma baunya nggak. Sama. Baunya nggak strong. Akhirnya saya cari tuh gimana. Tadinya kan saya cuci tuh supaya nggak bau kan. Pikir ngilangin bau kan. Ternyata baunya itu yang dicari. Akhirnya dibikin lagi, kita udah tahu deh kalau jengkol itu mesti bau gitu. Ya, lagi kan? yang mentahnya beda dengan Indonesia. Jengkol ya, jengkol beda. Terus timun, kalau sayuran banyak kan sama sih ya. Kemangi. Kemangi. Cucumber enak Indo. Kemangi itu beda. Kemangi Thailand, kemangi kalau timun enakan Indo ya? Amerika beda. Kalau timun kecil-kecil kan Indo, dia dan lebih manis mungkin. Iya. Di sini lemes-lemes. Ya mungkin karena nggak fresh ya. Nggak fresh gitu loh. Jadi mungkin perjalanan udah 2 hari. Kalau kita biasa makan di Indo kan, pagi petik, sore udah jual, besokannya udah kita makan gitu. Kalau di sini mungkin minim-minim 3 hari, jadi udah keburu lemes kalau ketimun. Dan yang lebih bagus dari Indo apa sayurnya? Mungkin kayak brokoli ya? Oh brokoli bagus, ini bersih. Lebih kalah Indonesia mungkin kalau brokoli. Itu nggak ada, kalah Indonesia. Terus bawang putih bagus di sini. Terus kayak kol di sini bagus-bagus. Jahe lengkuas? Jahe lengkuas bagus. Semua dari Thailand. Makanya itu kita sebetulnya Indonesia tuh bisa masuk ke sini tuh. Cuman kalah sama Thailand ya. Thailand jahenya gede-gede, bagus-bagus, muda-muda gitu. Jadi kalau untuk masak itu enak sekali. Jadi daging semua kan. Gitu, kulitnya juga tipis. Kalau kita di sana kan agak tebal itu. Tanahnya mungkin beda juga di sana sama di Thailand ya. Itu masih import semua sih. Nah kalahnya di sini kita nggak ada cabai. Cabai keriting tuh nggak ada. Cabainya gede-gede. Cabainya di sini gede bohong. Nggak ada pedasnya. Kirain apaan? Iya gede-gede kan? Dan kulitnya tebel. Gede-gede.
tapi kulit tebal, Iya. nggak ada pedesnya gitu loh. Kalau kita di sana kan, kalau cabai rawit di sini bagus karena dari Thailand. Tapi kalau yang cabai-cabai besar itu, yang segar itu kayak kita untuk bikin Balado. balado itu kan butuh cabai segar, ya. Balado itu kita mesti campur sama rawit. Kalau nggak pedas itu. Dia Jadi menang merah merahnya doang itu ya. cuma pajangan, cuma menang merah doang. Merah doang. Cabai hijau juga di Kansas nggak ada, tapi di state lain ada. Kadang-kadang Kansas ini hampir nggak ada cabai pedas sama sekali, cuman rawit. Jadi saya import dari Atlanta, dari Philadelphia, beli cabai di sana. Nah, tadi ngomongin masalah harga jual. Harga jualnya lu masuk nggak sih ke cost, ke modal? Kalau harga jual ke modal sih masuk. Maksudnya profitnya aman atau tipis? Aman, karena kita di sini ya mungkin kan jual itu money back guarantee. Oke. Kalau makanan itu sampai rusak, apapun alasannya kita ganti. Kita nggak mau temen itu kecewa, gue udah keluar duit, gue dapat makanan busuk. Di luar enaknya begitu ya? Kayak kita makan di restoran besar atau di mall pun juga. Kalau kita komplain, kita dapat ini, bisa dapat garansi. Oh iya, kalau restoran-restoran gitu. Jadi saya kan pakai sistem itu. Kadang-kadang penjual Indonesia itu ada yang udah kirim, kalau rusak, kalau misalnya dia nyampe telat, rusak, dia nggak mau ganti. Dia nggak mau rugi gitu loh. Iya. Jadi itu kan bukan kesalahan saya. Nah itu yang susahnya dari orang Indonesia. Mereka masih punya prinsip itu. Sedangkan kalau kita ganti, kita balik, kita jadi pembeli, saya beli makanan, saya keluar duit, saya dapat barang basi dikirim. Kecewanya kan double gitu loh. Berarti servisnya banget ya di sana ya? Iya, kita harus servis. Begitu kita bilang kita ganti, wah kasihan juga nih orang rugi nih. Bagi dua deh ya, nah itu jadi enak gitu loh. Nanti jadi temen kalau kayak gitu kan. Kalau kita bilang nggak mau ganti kan jadi musuh. Iya. Kita ganti jadi temen. Bahkan terakhir makanan kan ini guarantee kalau nggak suka boleh tukar. Henry beli makanan, misalnya beli siomay. Siomay ya. Wah, nggak suka nih ikan. Ya udah nggak apa-apa, kita kredit. Besok lo mau beli apa, tukar aja. Gitu. Jadi kita kan garanti. Selain money back guarantee, taste-nya pun kita garanti. Kalau selain barang rusak, taste-nya nggak cocok, silakan tukar. Jadi for next order free. For next order free. Misalnya Henry pesen bakmi 5, bakmi 5, siomay 2, kirim. Siomaynya nggak cocok. Ya udah, siomaynya berapa? $20. Saya deposit $20. Henry mau pesan lagi, tukar aja $20 deh. Tapi kan Anda harus nambah lagi dong. Menu lain kan Anda juga nggak mungkin rugi ongkos kirim, nggak mau rugi. Akhirnya kan kita dari rugi jadi paling nggak jadi untung, bukannya rugi ya. Nggak jadi untung gitu. Kalau makanan biasanya sih antara untung dan nggak jadi untung. Kalau rugi kemungkinannya kecil, kecuali massal. Kayak kemarin pernah kejadian USPS pas Thanksgiving itu kan Black Friday itu, pengiriman telat sampai seminggu 2 minggu, rusak semua makanan. Nah itu massal kan. Nah itu kita bisa rugi, tapi mereka karena semua teman-teman mereka tahu ya, akhirnya menghindari rugi, win-win solution lah. Saya nggak rugi, dia beli makanan mahalan dikit gitu, dikirim lagi. Kita kirim sekali lagi, mereka bayar ongkos kirim gitu kan. Akhirnya kita nggak jadi untung, bukannya rugi, nggak jadi untung gitu loh. Nah untuk tenaga kerja, labor berapaan? Labor kalau pas kita kerja di kitchen, jadi kan saya ada kitchen juga. Kalau untuk event-event besar kita pakai kitchen. Nah itu kita pakai labor paling maksimum 1-2 orang aja. Karena masakan Indonesia beda sama masakan lain ya. Dan gajinya kita tinggi labor ya. cuman untuk
Iya, labor cost-nya tinggi. Jadi kita labor tuh cuma untuk bersih-bersih aja. Bersih-bersih sama preparing. Kalau masak mereka kan nggak bisa. Bersih waktu masih mentah. After finish semua. Preparing, kalau masih lagi mentah itu preparing. Potongin Oke. sayur. Aha. Nah, terus ngiangin ayam bisa. Jadi bersihin ayam. Ayam sih biasa udah bersih ya, paling cuma dibelah aja. Belah ayam. Nah, itu kan kita mesti belah ayam. Terus setelah itu ya apa, paling mereka cuman nontonin kita kerja. Mereka nggak ngerti. Nontonin kita kerja, kita bayar. Iya, kita bayar gitu kan. Kalau kita kelarin 5 jam kemudian kan kita rugi. Karena masak rendang 4 jam kan ditongkrongin. Sebentar sambil kerja yang lain, terus sebentar balik diaduk paling gitu kan. Nggak diaduk terus-terusan sama dia. Lengket takutnya. Lengket, iya. Terus paling akhirannya begitu kelar semua, nah dia nyuci deh tuh. Nah nyuci itu yang Ya, banyak di sana yang kan berat. dapur nggak boleh kotor ya. Iya, nyuci ngepel. Nyuci ngepel itu dapur mesti dilapin pakai kas yang udah ini harus sampai kering kan. Nah, itu yang makan waktunya itu. Dan kalau dapur kotor ada warning dari pemerintah kan? Ada, mereka akan cek. Kalau dapur kotor ada kotorannya mereka cek gitu. Makanan suhu aja itu kalau nggak benar, kulkas kita mereka buang. Mereka pas ada inspection dia lihat nih kulkasnya udah nggak sehat, di bawah 40, buang semua. Satu kulkas itu, kulkasnya kan kayak lemari, kayak ini, kayak kamar kan. Ya, makanan situ dia suruh buang, kita harus buang semua. Jadi freezer gitu juga, dia cek, ini kok nggak ada tanggal nih, jadi makanan yang masuk situ harus ditanggalin, expirednya berapa lama. Ngecek expirednya. Nggak sembarangan ya. Iya, kita harus labelin semua. Jadi harus makanan itu harus fresh, karena di sini kalau orang makan sakit kita tanggung jawab. Iya, benar. Bisa dituntut. Kali mereka checking dari government-nya? Biasa sebulan sekali. 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali, tergantung deh. Dan tergantung sifatnya dadakan? Inspection. Dadakan, inspeksi. Inspeksi, dadakan gitu loh. Bulan ini dia datang, dia bikin catatan kulkasnya rusak, makanan buang semua. Bulan depan dia datang lagi, masih rusak. 3 kali kita ditutup. Andaikan Indonesia begitu gitu. Ya? Kalau untuk, oh iya, kalau Indonesia bisa begitu ya. Bersih semua dapur orang-orang. Bersih tapi harga makanan naik. Iya. Gue pernah ngobrol ini sama temen di Hong Kong, dia juga punya usaha kuliner, kayak begitu juga. Dapur cleaningnya bener-bener dikontrol banget. Iya, karena kalau di Indonesia itu kan kita ngandelin harga murah ya, supaya semua bisa makan. Kalau di sini kan mereka kebersihan nomor 1, harga nomor 2. Kalau Jakarta ini Indra, 3M. Jadi kalau Indonesia, lu tahu 3M? 3M. Murah, meriah, mencret. Kalau dia bersihin aja harga udah naik, komplain lagi kan, tergantung market di sana. Itu kan tergantung permintaan, di semua begitu, ada permintaan ya. Akhirnya mau bersih makan di restoran gede ya otomatis harganya mahal. Jadi kan iya, kita garansi. Karena kita cari teman sih, bukan cari musuh gitu loh. Kita cari teman di sini. Yang suka silakan, yang nggak suka ya jangan gitu loh. Ada high seasonnya atau kapan omset bagus, apa gitu? Ada musim-musimnya? Kalau di sini nggak semua yang kita kan, saya nggak sendirian nih, banyak juga dari state lain yang jualan kan, yang nawar-nawarin temennya. Masakannya juga otentik Indonesia, jadi masakannya Indonesia gitu loh. Nah mereka kadang-kadang di summer mereka nggak jualan, di musim panas itu mereka nggak berani kirim. Sedangkan kan itu all season kita kirim. Kelebihannya cuma di situ. Di setiap season kita kirim karena kita nggak takut rugi ya. Makanan rusak kita ganti. Jadi yang beli juga berani.
Kalau tempat lain makanan rusak nggak diganti, dia nggak mau beli. Dia jualan juga di summer, mereka nggak mau beli. Kemungkinan Dan rusaknya kan customer lu besar. kebanyakan Muslim dong ya? Melayu? 50-50. 50 Muslim, 50 bukan Muslim ya. Oke. Yang Muslim Jadi gimana di mereka di banyak bulan juga puasa? yang bulan puasa mereka justru rame. Saya bingung. Bulan puasa mereka belanja. Mereka stok mereka di rumah belanja mungkin. untuk buka gitu loh. Iya, mungkin mereka stok gitu ya. Bulan puasa justru rame. Iya. Dan puasa itu kan berapa tahun terakhir ini kenanya di spring ya. Jadi udah mulai mau ke panas itu. Udah anget-angetnya. Ya. Mungkin yang teman-teman lain yang jualan itu udah pada nggak jualan. Makanya kita rame kan rame di saat itu. Oh gitu. Kalau yang jualan mungkin 20-30 ada tuh, Han. Di Kansas saja? 20-30. Enggak. Seluruh state. Oh, oke. Dari New York, dari Philadelphia gitu loh. Cuman kan banyak kan di New York ya. New York di ujung atau ya, di New York ujung. banyak Indonesian New food. York atau di Iya, banyak. Mereka jualan online. Cuman kalau kelemahan mereka kalau untuk jualan online di sana, kalau dia yang pesennya itu di tempat yang jauh, waktu pengirimannya udah lebih lama. Kalau Kansas kan di tengah. Mau kiri kanan itu cuma 2 hari, 3 hari maksimal. Kalau mereka bisa 5 hari kirim. Makanya Kansas itu bertahan, ya mungkin karena pengirimannya juga lokasi di tengah. Dan shipmentnya by air? By ground. Oh, oke. Ada yang by air. Kalau kita pakai yang pos Amerika, USPS, itu by air. Dan pasti mahal. Sekarang lagi lebih paling murah. Oh gitu. Itu dibanding UPS, dibanding FedEx dia paling murah. Tapi masalahnya satu, udah tertular Indonesia juga nih. Ngaret sama nggak jelas sekarang. Kalau dulu kita kirim 2 hari sampai. Sekarang bisa nggak nyampe 2 hari, nyampe bisa 4 hari. Delay mulu. Kadang-kadang nggak jelas, delay mulu, arriving late terus. Jadi nyampe terhambat. Hilang sih enggak, cuma nyampe terhambat. Nah itu yang menghambat mungkin teman-teman state lain itu. Dan tidak ada garansi atau apa gitu? Selama COVID ini tidak ada garansi. Jadi mereka during COVID untuk pengiriman makanan itu kalau telat rusak tidak diganti. COVID di Indonesia, terutama Jakarta lagi hancur banget lah. Seminggu ini makin parah. Gimana di Kansas? Iya, makin parah, iya. Di Kansas, state-nya tuh nggak padat. Ya, penduduknya nggak banyak banget ya. Kota city-nya itu penduduknya nggak banyak banget. Dan mereka di sini jarang keluar gitu loh. Jadi perkembangannya gitu-gitu aja ada, tapi mungkin kalau kita lihat dari deretan state, Kansas itu mungkin ya di bawah-bawah lah, nggak terlalu banyak. Jadi tapi anak-anak di sini ya sekolah hibrid, ada yang online, ada yang in class. Anak-anak masih sekolahnya itu lockdown masih hibrid ya. Jadi ada yang Kansas nggak pernah lockdown. Cuman karena penduduknya nggak banyak tadi ya. Pakai masker aja. Iya. Yang lockdown itu kayak Chicago bulan lalu lockdown tuh. Jadi pas liburan Natal itu kita mau ke Chicago, wah nggak bisa masuk hotel, nggak jadi, batal. Jadi ada state-state yang lockdown, tapi Kansas nggak pernah lockdown dari awal. Nah untuk COVID begini gimana order? Kan lu ada kirim ke banyak state kan? Gimana state-nya yang dia ber-COVID? Nah ini pas kemarin start COVID itu kan mulai heboh, yang dibatasin itu restoran tutup itu kan bulan Maret ya, 2020 sama Jakarta juga ya. Maret Nah itu start itu kita meningkat tuh. Penjualan meningkat, yang beli makin banyak, jadi makin banyak yang
ngerasain makanan kan. Jadi di sini tuh masalahnya cuman orang belum pernah ngerasain dan belum berani coba. Tapi sekali mereka coba, cocok, mereka akan repeat order. Oke. Nah, dari situ kita mulai ramenya tuh dari Maret itu. Iya, berkat COVID juga, jadi banyak yang coba, banyak yang kecantol gitu, banyak yang suka. Nah, untuk office hour gitu. mereka kerja? Sebelumnya kan cuman yang, ya mereka kerja biasa gitu. Mereka di sini kerja biasa. COVID nggak pengaruh apa-apa. Berarti Jakarta yang parah ya? Iya, work from home itu cuma berapa bulan di Kansas. Udah gitu mereka udah masuk kantor lagi. Cuma 3 bulan kayaknya. Udah gitu dia lepas. Jadi 3 bulan itu mereka kerja dari rumah. Terus setelah itu nggak ada peningkatan, ya dia buka aja. Dia buka, tapi waktu itu dia buka, dia nggak suruh pakai masker. Naik lagi, dia suruh pakai masker. Udah gitu bertahan. Jadi kalau anehnya di sana pas COVID pandemik malah penjualan makin bagus. Kalau makanan iya, online iya. Jakarta makin hancur. Seluruh dunia online iya. Enggak dong, online-nya bagus dong. Kalau kayak gue di sini nih, jalan menuju rumah portal. Mau keluar minta kuncinya ke Pak RT. Masa COVID diportalin? Oh, karena mereka lockdown ya. Iya. Dia nggak mau orang lain masuk ya. Akhirnya delivery nggak gampang dong. Iya. Ribet jadinya delivery kan. Ini kan sekarang nih menuju ke rumah gue tuh jalan mesti muter. Kalau mau jalan yang biasa, kunci gemboknya minta ke Pak RT. Tersiksa banget kan. Jadi ribet, akhirnya udahlah di rumah aja. Dan gue juga hobi masak. Hobi masak juga ya, Henry ya. Hobi masak, dulu hobi makan. Ada ini ya, ada kulineri juga ya. Sebelum boleh COVID dikirim-kirim itu. Sebelum COVID sempat buka kuliner. Dan gara-gara COVID begini, pause dulu lah. Iya. Mall sepi, pengunjung sepi, dan mall juga tutup malah. Food court-nya tutup. Oh, mall tutup juga. Iya. Gitu. Iyalah, sekarang COVID di mana-mana sama ya. Nah, Andra, nih buat yang ikut nonton nih, kalau mereka ke Kansas atau kemana, kalau mau order caranya gimana? Nomor handphone lu atau apa gitu? Ntar gue tulis. Kalau mau nanti ada Facebook ya, ada Instagram. Oke. Ada Facebook, ada Instagram, jadi mereka bisa WhatsApp juga ada. Cuma kalau WhatsApp kan mereka ini kan kita jualan makanan, mereka harus belanja mata dulu. Oke. Jadi kalau mereka lihat mata, ngelihat ini kayak enak dimakan. Nah, mereka baru harus ada kalau WA ya? Iya, kalau WA itu ditanya jualan apa, kita kasih jualan ini. Akhirannya kita WhatsApp-an seharian. Gitu. Jadi nggak kerja. Jadi biasanya mereka lihat di situ. Jadi ordernya via Instagram dan Facebook? Biasanya Messenger. Ya, kita di sini lebih banyak pengguna Facebook daripada Instagram. Facebook, mereka banyakkan Facebook lah. Mereka lihat di Facebook, ya mereka order. Gitu loh. Kadang pernah juga saya ada 3 kali kirim ke UK, Eropa. Jadi di sana juga ada yang belanja kayak teri kacang, pokoknya yang dendeng belado, ikan tenggiri, itu mereka belanja dari Amerika. Kita dari Amerika kirim ke sana itu cuma 4 hari udah sampai, jadi masih terjangkau gitu loh. Mereka bisa terima dengan keadaan masih baik. Ada pedas kan, udah pedas gitu loh, udah pedas, mereka nggak ini. Ikan bisa masuk ya, ikan terus kacang bisa. Kalau daging itu kalau kita bungkusnya nggak rapi, mereka bisa buang. Jadi mereka begitu makanan masuk daging, mereka bisa buang. Tapi kalau kayak ikan itu aman. Gitu. Jadi mereka biasanya nemunya dari Facebook.
karena kita main di grup ya, ada grup New York, ada grup mana, ya tinggal posting di grup aja. Oh, dan tetap juga ada grup Facebook ya? Ada grup Facebook gitu loh. Jadi ada teman-teman yang udah belanja, yang udah pernah belanja, digabung tuh ke teman-teman kan grup. Jadi nanti mereka di situ mereka bisa minta, oh saya mau bikin apa nih, mau makan ini nih, bikinin soto. Kapan keluar soto? Oh ya udah, minggu depan kita bikin soto ya, bikin soto gitu. Jadi teman-teman semua gitu. Nggak kira punya schedule yang rutin gitu loh, Andra? Nggak? Schedule, kalau menu tetap ada terus. Menu baru itu kan tetap menu yang variasi tadi itu rutin nggak? Nggak. Variasi itu rutin setiap hari Selasa atau Rabu keluar menu baru. Kayak kemarin kita keluarin ketoprak kan. Keluarin ketoprak sama apa ya? Saya juga lupa. Satu lagi. Ketoprak sama sotomi. Sotomi Bogor. Sebetulnya. Berarti kalau mau order, mereka ke Kan Indonesian Food di Facebook. Iya, tinggal dia lihat di album, itu ada makanan yang menu tetap ada. Makanan jajanan juga ada. Gitu. Ada minimum quantity nggak buat order? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Jadi dia mau beli 1 porsi pun kita kirim. Karena kirimnya kan mereka yang tanggung gitu. Iya. Kadang-kadang ada yang cuma minta 2 item, nggak sayang nih yang kos kirimnya 1 lagi aja karena bayarnya kan sama gitu. Nggak apa-apa 2 item aja gitu. Nggak banyak yang makan. Cuman dia lagi kepengen aja. Banyak yang seperti itu gitu. Kadang-kadang ada yang pernah ada juga yang mesen sampai banyak sekali saking kalap ya. Semua dia pesan. Begitu barang nyampe, waduh, freezer saya nggak muat. Dia ngeliat makanan, dia kalap kan, semua dia order, nggak mau rugi. Nah itu, yang nggak mau rugi itu kadang-kadang jadi rugi ya. Kadang-kadang sesuatu yang berlebihan itu merugikan juga. Nah, jadi dia pikir, karena kita kirim barang, kalau 7 item ke atas, kan kasih shippingnya flat. Lu mau 100 item juga harganya shippingnya cuma $20. Gitu. Jadi dianggap orang itu belanja dapat diskon. Quantity ya. Kalap dia. Wah kalau gitu saya beli banyak aja ya biar nggak rugi di shipping. Iya nggak rugi di shipping. Tapi dia lupa dia nggak punya freezer. Begitu sampai tempat dia, waduh freezer saya nggak muat, kulkas nggak muat. Ada yang kejadian seperti itu. Jadi kalap ngelihat makanan, mau ngirit shipping jadi kebuang akhirannya. Dan pembelinya kebanyakan Indonesianya Sumatera, Jawa, atau mana? Wah kalau itu banyak dari semua. Yang dari Maluku ada, dari Medan banyak. Medan itu banyak itu. Orang-orang Batak itu banyak. Terus Jawa yang agak jarang beli ya. Ada sih, cuman agak jarang. Padang juga jarang beli kali. Padang juga kadang-kadang iya. Karena mereka pintar-pintar masak gitu ya. Itu kelihatan sekali. Kalau orang Surabaya banyak kan masak sendiri. Tuh Jawa-Jawa masak sendiri. Padang masak sendiri. Padang masak sendiri gitu loh. Ya paling ya kalau yang dari Sumatera itu yang banyak belanja. Sumatera itu ya mungkin nggak pernah masak kali mereka ya. Dari Medan itu jarang masak gitu. Apapun akhirnya mereka mau coba. Oh ini dari Samberwa, dari Manado, ya mereka coba gitu. Oh ini ada sate Madura, ada sate Banjar, ada sate Marangi gitu kan. Mereka mau coba gitu loh. Ya lumayan lah di sini kan jadi kita tahu semua suku yang ada. Kalau di Jakarta kan kita udah nggak tahu. Bener-bener. Ngomong-ngomong ada plan mau ke Indonesia kapan? Sementara masih belum ada plan nih. Kita juga masih bisa keluar nggak bisa masuk ya. Karena bisa kemana-mana, keluar state aja ngeri-ngeri sedap gitu loh. Airport buka. Cuman kalau kayak ke Chicago begitu sampai sana mau nginep di mana kalau nggak ada rumah temen nggak? Mereka
nggak kasih gitu loh. Kalau mau di hotel ya nggak bisa masuk. Iya. Jadi ya berpergian agak sulit lah. Intinya COVID gini udah di rumah aja. Ya di rumah aja gitu loh. Mikir aja nih, pengen makan apa nih gitu loh. Iya. Oke Indra, makasih ngobrolnya, makasih waktunya. Oke. Sukses bisnisnya. Thank you. Makin rame lah jualannya lah. Alright. Kalau gue minta kirim dari sana ke sini nggak mungkin ya? Mungkin bisa. Jangan lah. Indonesia kebanyakan di Jakarta lah. No. Sekarang nanti saya ceritain deh. Sekarang Indonesia marketnya udah sampai ke Amerika. Ada caranya. Ya? Itu yang nanti harus di Uber itu. Itu yang betul-betul untuk naikkan kuliner di Indonesia, gimana dia bisa berkembang dari seluruh dunia. Good idea. Oke. Nanti kita bahas after this. Oke. Alright. See you. Thank you. Bye. Oke. Thank you. Yo.